Selalu ada hikmah. Kita masih sama Teh Siti, sama bundanya, Bunda Cici ya, Masya Allah. Dan dari semua perjuangan tadi, salah satu yang paling berat juga mungkin tadi dari sudut pandang biaya ya. Ini gimana Bun? Sepaling parahnya pernah nyampe kayak gimana? Jual rumah atau sampai harus berutang ke sana sini? Sudah pernah sampai di titik itu? Iya, sempat jual rumah buat biaya anak. Karena waktu pertama adiknya dulu sakit sampai berobat kemana-mana juga sama. Sakitnya apa kalau yang ada? Kalau adiknya diponis flu burung. Waktu itu kan masih ada zaman flu Iya, burung masih, ya. Katanya paru-parunya kebanjiran, impusan juga. Ya akhirnya berusaha karena waktu itu belum ada BPJS. Ya udahlah, apa yang mesti jadi uang jualin aja, yang penting anak ketolong. Tapi Allah berkata lain, setelah rumahnya dapat DP, pulang dari rumah sakit pagi, azan maghrib dedenya diambil. Waktu usia berapa? Usia 3 tahun. Alah. Pas Siti masuk SD. Iya. Kalau masalah sia-sia tidak ada yang sia-sia, perjuangannya itu tercatat ya di sisi Allah bismillah. Iya sih. Dan Cuman merasa kayak orang tua itu terlambat gitu. Kadang-kadang kalau banyak uang mungkin nggak terlambat nak gitu. Sempat jual rumah tapi yang nitipin rezekinya juga kan Allah. iya sih. Bismillah. Jadi kalau kita bilang istilahnya suatu saat kita mungkin nyampe surganya Allah, kalau mau jujur kan bukan karena ibadah kita. Iya. Bisa jadi karena sabarnya nemenin Siti, nemenin adiknya. Oh itu kan pahala yang luar biasa, sabarnya Siti. Ya. Oh juga ternyata kan ada yang nyampe kayak benar-benar tadi dicabut jarum dari kepala, keluar dari kaki. Ya. Iya. Bahkan sempat Itu mulai kapan kalau yang kayak begitu-begitu? pas keluar jarum sih dulu udah tuh 2014. Terus kemarin belum lama 2025. Terus kemarin terakhir operasi ini baru 3 hari. Ini baru 3 hari habis ambil jarum. Masih harus botak. kepala ini. Disayat berarti. Iya. Masih botak. Masih botak. Oh, Rambutnya. Nita lagi botak. Iya. Apa? Ya. Terus Yang penting bahkan penyakitnya sempat hilang. ini juga nangis darah tiba-tiba tuh kayak ngucur darah. Ada fotonya. Ada fotonya. Sempat gak ngelihat 10 hari. Udah sempat berusaha ke dokter mata bilang normal, nggak ada keluhan apa-apa. Iya, salah satu cirinya. Intinya sih, apakah bangsa jin bisa untuk memindahkan barang seperti itu masuk ke dalam? Maka kalau pertanyaannya bisa. Dalilnya kan dari Quran surat 27 An-Naml, di mana anak buahnya Nabi Sulaiman, qala Ifrit, berkata Ifrit, dia ingin memindahkan singgasananya Ratu Belkis untuk pindah tempat bahkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalamnya bangkit dari tempat duduknya. Ya dibilang bisa. Dan tapi ya itu dia satu hal yang harus kita garis bawahi tentang sihir atau tentang gangguan dari bangsa jin itu. Mereka ngeganggu itu ibarat kalau rumah udah ada lalat atau kecoa, maka pasti diundang misalkan ada sampahnya misalkan. Iya. Maka cara terbaiknya memang bukan disemprot anti serangga, tapi dibersihin sampai akhirnya si lalat juga nggak mau datang lagi. Ya tugas kita mah cuma satu, membersihkan diri kita di hadapan Allah, dengan salah, dengan apapun itu, dengan ningkatin takwa, dengan ningkatin taat, sampai nanti ya si bangsa jin itu nggak bisa ganggu lagi, nggak mau ganggu lagi. Masih diganggu seperti ini ya bismillah. Pilihannya cuma 2, antara jadi penggugur dosa atau jadi peninggi derajat di sisi Allah. Kalau dengan cerita yang beliau berdua ini sampaikan tadi, seingat kalau di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nanti di surga itu ada yang disebut orang-orang yang mendapat manzilah. Manzilah itu suatu tempat di surganya Allah yang mereka manusia itu nggak bisa dapetin tempat itu, posisi itu, kecuali dengan satu hal, bersabar dengan ujian Allah. Itu tempat yang nggak akan bisa, kemuliaan yang nggak akan bisa didapat dengan meskipun orangnya ahli tahajud sehari berapa ratus rakaat sebagaimana macam pun nggak bisa. Itu bisa didapatnya cuma dengan satu hal, yaitu bersabar dengan takdir dari Allah yang sudah beliau lakukan ini. Di riwayat yang lain bahkan akan dijelaskan nanti orang-orang yang lain akan merasa iri sampai mereka berharap ingin menggunting daging tangan mereka sendiri ketika ngelihat ya Allah itu orang sabarnya sampai kayak begitu, ternyata surganya senikmat itu. Tahu gitu saya aja yang diuji seperti Kak Siti, saya aja yang dipuji seperti Kak Siti. Kalau perlu saya gunting-gunting nih daging tangan saya sendiri. Itu riwayat hadisnya seperti itu. Bismillah ya. Mungkin yang naudzubillah mengirimkan sihir atau apapun itu ngerasa yes berhasil aku jahatin nih orang, mungkin dulu dia pernah sakit hati dengan siapanya kalian lah atau apa, wallahu alam. Tugas kita mah cuma lempang jadi orang baik, tapi tetap aja merekanya tambah mulia nanti di surganya Allah, pelakunya tentu hancur di hadapan Allah. Mungkin ini sekaligus untuk tambahan pengetahuan ilmu ya. Gimana berarti sekarang menyikapinya? Sudah nyampe di titik ridho kah tentang takdir yang dialami ini?
Siti gimana setiap kali nyikapin kalau misalnya sakit, masuk ke rumah sakit lagi, ngelihat mama mungkin nangis? Ya kadang berasa sedih juga gitu. Ya Allah, kenapa sih Siti cuman pengen minta satu, Siti dikasih sehat, kayak teman-teman pengen banget ngerasain sehat gitu. Siti dari kecil, dari usia 7 tahun sampai sekarang udah usia 25, belum pernah ngerasain sehat kayak teman-teman, bisa kumpul bareng kemana, main kemana. Setiap hari, setiap bulan selalu masuk RS, selalu rawat inap, selalu di ruang ICU. Kadang kasihan juga gitu lihat perjuangan kedua orang tua, kerja sebagai serabutan, bapak jualan sayur keliling, tetap gak pernah mengenal lelah, selalu berjuang buat Siti. Ibu juga selalu semangat, selalu bilang semangat ya nak, harus sehat, pasrahin sama Allah. Semoga penyakit kamu ini jadi penggugur dosa. Mama udah ikhlas kerawat kamu, doain mama aja, semoga mama sehat panjang umur. Mama selalu bilang kayak gitu sama Siti. Bisa jadi surganya Teh Siti ini lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Allah nggak mungkin nitipin ujian ini ke manusia yang sembarangan kalau mau jujur. Cuman kan kalau kita pakai standar manusia, ya udah kita mah ngerasanya lemah. Tapi ya begitulah, makin ngerasa lemah di hadapan Allah tuh makin Allah tinggikan derajatnya. Bismillah. Ya Allah, cuman pengen minta sehat dan nggak minta yang lain-lain ya, cuman pengen itu aja. Tapi ya tetap saling nggak meninggalkan satu sama lain ya. Kalau di film-film azab kalian lihat loh, banyak banget loh. Oh sakit ditinggalin, dia pergi dengan yang lain. Ini orang-orang keluarga Alhamdulillah luar sih, biasa. mama sama bapak tuh Mas Siti benar-benar sayang banget. Selalu bilang, yang penting kamunya semangat ya Neng, jangan menyerah. Kalau kamu nggak menyerah, mama sama bapak pasti kuat. Tuh pemirsa, Harus kuat, Masya Allah. Ini bikin makin penasaran ya. Mama Nanti Teh Siti sendiri. mau cerita lagi bentar lagi, tapi kita jeda dulu sebentar. Nah, sini kita lanjut ya. Balik lagi tetap di Selalu Ada Hikmah. Siti ucapin terima kasih ya Ma, Ya Allah. udah ngerawat Siti dari kecil, udah memperjuangkan Siti selama Siti sakit.